Kisah Times dari kita untuk kalian. Hari ini kita akan membacakan kisah dari sosok perempuan cerdas, wanita yang dinikahi Rasulullah SAW dengan status gadis. Beliau yang paling muda dalam usia pernikahan dan istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa dia? Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, merupakan istri Nabi SAW yang paling masyhur. Beliau lahir pada tahun 9 sebelum hijrah. Kunyahnya adalah Ummu Abdullah dan dilaqabi dengan As-Sidqiyah. Dan kita umat Nabi Muhammad mengenalnya dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nabi memanggilnya dengan Humairah karena putihnya kulit beliau. Ibunya adalah Ummu Ruman bin Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lahir setelah risalah Islam diturunkan. Beliau terlahir dalam sebagai muslimah karena kedua orang tuanya telah memeluk Islam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Urwa bin Az-Zubair bahwa Aisyah istri Nabi SAW berkata, "Aku belumlah berusia balik ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam." Aisyah dilahirkan di rumah yang penuh cahaya keimanan. Kedua orang tuanya merupakan sahabat terbaik Rasulullah SAW. Ia tumbuh dengan bimbingan agama yang mulia dan pengajaran budi pekerti yang luhur. Rasulullah SAW melamar Aisyah saat ia berusia 7 tahun dan menikahinya saat berusia 9 tahun. Sebagian orang mungkin terheran-heran dengan usia Aisyah saat dinikahi Rasulullah. Keheranan tersebut dikarenakan ia mengukur kondisi zaman dulu dengan tradisi yang berlaku di zaman sekarang. Padahal Abu Jahal sekalipun tidak pernah mencela pernikahan ini. Kita tahu sendiri Abu Jahal akan memanfaatkan setiap peluang untuk mencari celah yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Karena usianya yang sangat muda, tidak heran setelah menikah dengan Rasulullah, kita mendapati riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Aisyah masih suka bermain-main layaknya anak kecil. Rasulullah sangat senang berjumpa dengannya. Beban yang beliau rasa menjadi hilang dengan menemuinya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW melangsungkan resepsi pernikahan dengan Aisyah. Beliau mulai berumah tangga dengannya. Kota Madinah pun turut merasa bahagia dengan kebahagiaan keduanya. Setelah sebelumnya mereka bergembira dengan kemenangan di Perang Badar. Pernikahan ini dilaksanakan di bulan Syawal tahun kedua. Sejak saat itu, Aisyah hidup bersama suaminya. Atta bin Abi Raya berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling paham agama, seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami para sahabat Muhammad SAW bingung dalam suatu hadis, niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Seorang tokoh tabi'in dan keponakan Aisyah, Urwa bin Az-Zubair berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang paling tahu tentang halal dan haram, tentang ilmu syair dan ilmu pengobatan melebihi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan At-Sarid dibandingkan makna lainnya. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Salamah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah SAW suatu hari bersabda, "Ya Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu."
Aku Aisyah berkata, "Waalaikumsalam warahmatullah." Aisyah berkata, "Jibril itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat." Dari Masruq ia berkata, Aisyah bercerita kepadaku, ia berkata, "Sungguh aku melihat Jibril berada di depan bagian rumahku. Ia sedang berada di atas kuda. Rasulullah SAW memanggilnya. Ketika ia masuk, aku berkata, 'Hai Rasulullah, siapa orang yang aku lihat kau memanggilnya?' Beliau bertanya, 'Apakah kau melihatnya?' 'Iya,' jawabku. Beliau kembali bertanya, 'Seperti siapa dia?' Ku jawab, 'Mirip dengan Dihya al-Kalbi.' Beliau bersabda, 'Sungguh kau telah melihat kebaikan yang banyak. Itu adalah Jibril.' Aisyah berkata, 'Jibril hanya mampir sebentar.' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Hai Aisyah, Jibril menyampaikan salam untukmu.' Aku Aisyah berkata, 'Salam juga untuknya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.' Sebagaimana kita ketahui, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Karena itu, banyak sahabat dan tabi'in yang berguru kepada beliau. Sekitar 299 orang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Setelah 27 tahun, Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin. Perubahan pun terjadi. Ibu kota Daulah Islamiyah pindah ke Kufah. Namun, berubahnya keadaan tersebut tidak membuat pamor Madinah sebagai kota ilmu luntur. Para tokoh sahabat membuka majelis-majelis mereka di Madinah. Dan di antara majelis yang paling ramai disinggahi para pelajar adalah sebuah majelis yang berada di dekat rumah Nabi SAW. Dan pengajar di majelis tersebut adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Banyak ulama dan tokoh terkemuka lahir dari madrasah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Riwayat dari beliau adalah riwayat terbanyak dalam buku tersebut. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menjadi rujukan utama dalam hadis dan fatwa. Beliau menjadi figur yang diteladani dalam berbagai hal. Keadaan ini terus berlangsung selama masa Khulafaur Rasyidin hingga beliau wafat. Diriwayatkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia 85 tahun pada malam Selasa tanggal 27 Ramadan. Beliau meminta dikuburkan di malam hari dan dimakamkan di Baqi setelah salat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memimpin salat jenazahnya. Itulah kisah dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan teman-teman nantikan terus ya kisah-kisah dari KKB Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.